Hai semuanya, selamat datang di TechBlast ID bersama Fakir di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah mouse gaming lagi. Nah, mouse gaming ini menarik banget karena punya desain yang ergonomik dan juga punya build quality yang bagus. Nah, DPI-nya pun juga tinggi dan pastinya wireless. Dan ini pun cocok banget ya untuk bagi gamer yang kompetitif. Nah, menarik banget ya. Dan inilah dia mouse-nya. So, inilah dia ROG Keris Wireless. Untuk harganya ini berada di 1,5 jutaan dan kita akan mendapatkan lengkap sekali dalam paket pembeliannya, mulai dari mouse sampai ke part-part bagian dalamnya. Oke, kita bahas dari segi desainnya dulu. Bisa dilihat ya, kalau mouse yang satu ini tuh terlihat sangat simple sekali dan punya desain yang cukup minimalis. ROG Keris Wireless ini menggunakan ergonomic design dengan dimensi yang cukup pas lah untuk tangan-tangan pada umumnya. Buat pengguna style palm grip seperti gua, ini sangat nyaman banget di tangan gua ya. Dan untuk pengguna style claw grip, ini menurut gue sih masih masuk kok. Nah, gue suka sekali sama desain yang diterapkan pada mouse ini karena simple dan juga nggak banyak aksen. Seperti yang kalian lihat, clean sekali dengan dominan warna hitam dan hanya ada logo dan juga tulisan ROG yang di-engraving pada sisi bagian kanan mouse. ROG Keris Wireless ini punya durability yang udah bagus banget. Material yang digunakan adalah dominan dari ABS, tapi pada bagian button L dan R-nya atau klik kiri dan kanan, ini menggunakan PBT yang permukaannya ini agak bertekstur dengan tujuan agar tidak licin dan feel-nya tetap konsisten. Dan gue pun merasakan hal itu dan ini tuh enak banget ya. Click force-nya pun juga nggak terlalu berat, jadi ini cukup ringan. Lanjut pada bagian set buttonnya, ini penempatan dan size-nya pun pas banget ya buat ibu jari gua. Dan yang menarik adalah bagian buttonnya ini bisa diganti. Dan cukup mudah ya untuk menggantinya karena sistemnya ini magnetic. Lalu pada bagian middle wheel-nya, ini enak banget feel-nya karena dilapisi bahan karet yang lembut dan gak terlalu berat untuk scrolling. Nah, di bagian atasnya ini terlihat clean dan stilt banget ya. Tapi berbeda kalau kita balik mouse-nya, karena ini rame banget desainnya. Terdapat button switch untuk mengatur connection dan juga button DPI yang tentunya ini untuk mengatur DPI. Dan juga ROG Keris Wireless ini terdapat 5 fit. 4 bagian berada di sisi-sisinya ya dengan bentuk segitiga dan satu lagi berada di bagian tengah yang melingkari bagian sensor. Dan fitnya ini terbuat dari PTFE sehingga skate-nya ini udah mulus banget. Dan tentu saja yang gak ketinggalan tempat untuk dongle mouse dan juga dongle mouse ini udah bagus ya karena ada tulisan ROG yang udah di engraving juga. Kalian pasti inget ya Strix Impact 2 yang dimana mouse itu bisa diganti switch-nya. Nah, itu adalah salah satu fitur favorit gua pada mouse ROG. Dan tentu saja pada Keris Wireless pun ini juga bisa diganti switch-nya. Caranya easy banget, tinggal dibuka aja bagian screw-nya, lalu dibuka bagian atasnya dan tinggal dipencet aja atau didorong di bagian switch-nya, lalu tinggal diganti sesuai yang kalian inginkan switch-nya. Dan by the way, ROG Keris Wireless ini menggunakan ROG Micro Switch yang tampilannya ini udah keren banget ya. Dan switch ini memiliki lifespan sampai 70 juta kali klik. Dan force deviation-nya kurang dari 5 gram. Pantas saja ini enak dan juga ringan untuk klik kiri dan kanannya. Dan mouse ini pun udah ringan banget karena di bagian dalamnya ini menggunakan struktur honeycomb. Jadi mouse ini hanya memiliki bobot di 79 gram aja. Gokil. Oke, secara desain dan build quality mouse ini sih udah oke banget lah ya. Tapi bagaimana dengan gaming? Segi apa sih mouse yang satu ini? Mouse ini menggunakan sensor PAW3355. Sebenarnya udah jarang sih yang menggunakan sensor seperti ini. Tapi ini adalah salah satu sensor kelas atas karena CPI-nya sendiri up to 16.000 CPI. Untuk acceleration-nya sampai 40G, speed-nya sendiri 400 fps dan polling rate-nya sampai 1000 Hz baik di mode wired maupun wireless. Dan yap, ROG Keris Wireless ini punya triple connection. Bisa pakai Bluetooth, dongle 2,4 GHz, dan juga kabel yang portnya udah menggunakan Type-C. Kapasitas baterainya juga udah cukup oke ya, dimana ROG mengklaim bisa bertahan sampai 12 jam dengan hanya 15 menit charge. Dan kalau full charge bisa bertahan sampai 78 jam tanpa RGB. Sedangkan dengan RGB yang menyala hanya bertahan 56 jam. Tapi ini pun udah gokil banget sih. Nah, kita bisa pantau ya kapasitas baterainya melalui aplikasi Armoury Crate. Dan di sini selain pantau kapasitas baterai, kita juga bisa mengatur DPI dan juga settingan RGB-nya yang juga sudah dilengkapi dengan fitur Aura Sync. Alright. Gue udah pakai mouse ini dalam beberapa hari, terutama untuk main game. Seperti contohnya adalah Valorant.
Dan ini enak banget. Latensinya hampir nggak kerasa di mode 2,4 GHz dan juga di mode wired ya. Di mode Bluetooth sih ini juga lumayan oke, tapi gua akan tetap menyarankan di mode 2,4 GHz aja kalau misalnya kalian main game yang kompetitif. Intinya sih ya ini udah oke banget untuk game yang kompetitif. Feel di tangannya juga udah enak ya karena berkat bentuk ergonomiknya, dan secara performa sih ROG Keris Wireless ini sudah sangat GG. Oke, jadi mungkin segitu aja pembahasan mengenai ROG Keris Wireless. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak untuk didapatkan? Coba ya tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Dari gue sendiri sih ini enak banget ya dipakai dalam beberapa hari ini. Untuk gaming enak, untuk kegiatan sehari-hari pun udah pastinya juga enak banget. Dan ya, bentuk ergonomiknya pas banget di tangan gue. Jadi ini sih menurut gue ya bisa dibilang sih perfect for me gitu. Dan ya itu aja sih. Menurut gue sih ini cukup recommended dengan harga 1,5 jutaan. Dan untuk gaming kompetitif pun menurut gue juga sangat worth it untuk didapatkan ya. Apalagi ya ini bisa diganti switchnya, jadi ini bertahan lama. 1,5 jutaan menurut gue sih harga yang masih cukup pantas untuk didapatkan. So segitu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang, kalian nanti bisa koreksi aja di kolom komentar. Terima kasih ya telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. So sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.